Everyone, perkenalkan nama saya Rauda Robania Kaibar, mahasiswi Politeknik Negeri Medan dari jurusan Teknik Komputer dan Informatika, program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester 1, mata kuliah Logika dan Algoritma Pemrograman. Jadi, saya akan membuat program menggunakan bahasa C++ menentukan nilai akhir dan grade dari mata kuliah Logika dan Algoritma Pemrograman. Jadi untuk bobot penilaian nilai akhirnya itu 50% dari tugas, 20% dari nilai UTS, dan 30% dari nilai UAS itu sendiri. Dan di sini saya menggunakan aplikasi DevC++. Sekarang langsung saja kita untuk membuat programnya. Langkah pertama, login dulu. Kita masuk dulu ke aplikasi DevC++. Nah, kemudian karena kita menggunakan bahasa C++, langkah pertama adalah include IOStream. Kemudian kita masukkan namespace std. Nah, di sini kita tidak langsung masuk ke fungsi utama atau fungsi main, tapi kita masuk untuk membuat fungsi menentukan grade-nya berdasarkan nilai akhir. Di sini kita menggunakan char, tipe data char, lalu tentukan grade. Nah, di sini kita menggunakan tipe data float, nilai akhir. Nah, kemudian sini kurung awal. Kita menggunakan kondisi if. Nah, sini if atau jika nilai akhir lebih besar dari 80 dan nilai akhir lebih kecil dari 100, nah, maka kita cetak di sini kita pakai versi out, tapi kita pakai return. Return. Nah, karena tadi di awal kita menggunakan tipe data char, maka di sini kita menggunakan petik 1 return. Nah, jadi nanti ini jika nilai yang diperoleh seorang mahasiswa lebih besar dari 80 dan atau lebih kecil dari 100, maka nanti grade yang ditampilkan adalah itu A. Nah, untuk selanjutnya di sini membuat file save. Lebih besar dari 70 dan nilai akhir lebih kecil dari 80. Nah, maka di sini nilainya atau grade-nya itu di-update. Nah, untuk selanjutnya lakukan saja sampai kita menentukan grade-nya itu E. Nah,
Sini kita copy aja. D, C, D, E. Sini nilai akhir di atas 60. Ini lebih kecil dari 70. Maka nanti dia hasilnya C. Dan ini apabila nilai akhirnya lebih besar dari 50 dan di bawah 60, maka nanti beratnya D. Ini nilai akhirnya. Nah, untuk yang ini, yang E, kita menggunakan else saja, tidak else if. Else. Nah, nilai akhir. Nah, ini jangan else. Nah, jadi apabila nilainya udah di luar dari 50 atau di bawah 50 itu nanti maka dia otomatis ke E. Nah, di sini kita menggunakan fungsi non void. Jadi dia ini dideklarasikan dan menggunakan return dari hasil pernyataan yang kita minta. Jadi di sini nggak return nol atau kayak cout karena ini fungsi non void. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi utama yaitu fungsi main. Nah, masuk ke fungsi main, kita langsung saja mendeklarasikan saja yang dibutuhkan untuk membuat program menghitung nilai akhir ini. Nah, untuk kita membutuhkan jumlah mahasiswa. Kemudian kita membutuhkan nama. Untuk nama kita menggunakan tipe data string. Nah, untuk mahasiswa ini tadi saya lupa menjelaskan, kita menggunakan tipe data integer. Kemudian untuk tipe data float kita masukkan nilai tugas. Nilai UTS. Nilai UAS. Dan nilai akhir. Nah, jadi untuk nilai-nilai itu kita menggunakan tipe data float. Kemudian terakhir untuk grade kita menggunakan tipe data char. Di grade itu kayak karakter kan A, B, C itu kan karakter. Maka kita menggunakan tipe data char. Nah, langsung saja untuk outputnya kita buat cout program menghitung nilai akhir. Nah, di bawahnya cout masukkan jumlah mahasiswa. Nah, semuanya kita menggunakan sin. Tadi jumlah mahasiswa. Nah, lalu di sini kita tambahkan sin ignore. Fungsi sin ignore ini sebagai untuk membersihkan buffer input.
Karena kadang kalau kita nggak masukin atau tidak membuat si Nicknor ini, programnya gak kebaca. Atau program yang si ini dia menempel pada program yang lain. Jadi dia untuk fungsinya membersihkan buff input. Nah, kemudian masuk ke input data mahasiswa. Nah, di sini kita menggunakan looking for. Nah, for in i sama dengan 0, i lebih kecil, jumlah mahasiswa. Lalu di sini kita pakai titik koma. Lalu i plus plus. Nah, sudah kita buat. Ya, jangan lupa kurang-kurangnya. Nah, baru si out. Mahasiswa ke. Nah, di sini kita masukkan nilai i tambah 1. Nah, jadi tadi kan nilai awal i-nya 0. Nah, ini i tambah 1, maka nanti hasil outputnya itu mahasiswa ke 1 gitu. Nah, fungsi ini untuk yang n ini untuk apa sama kayak fungsi deadline. Deadline. Fungsi n-line dia untuk spasi. Jadi kalau usah nulis panjang-panjang, n-line itu cukup n ini aja. Nah, kemudian setelah kita masukkan mahasiswa ke sekian, kita langsung apa nama mahasiswa. Nah, nama mahasiswa. Nah, untuk nama mahasiswa kita menggunakan getline. Kenapa di sini kita nggak menggunakan in? Nah, di sini kita pakai in sih, cuman maksudnya nggak kayak yang pada program pada line ke-30 ini. Kenapa harus ada getline dulu? Jadi fungsi getline itu kalau misalnya kita memasukkan nama, namanya itu terdiri dari 2 atau 3 kata, itu kita perlu menggunakan getline. Ya, kalau si in dia hanya bisa menyimpan satu kata. Jadi untuk banyak kata atau beberapa kata atau mungkin banyak kalimat itu kita menggunakan getline. Oke, di sini si in nama. Oke. Habis itu setelah itu nah, ini kita copy aja ya. Control. Kita masih membutuhkan untuk nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Semoga di sini kita ganti. Nah, jika sudah, kita di sini kita buat lagi select ignore seperti tadi untuk mengatasi buff dari input. Nah, lalu kita menentukan nilai akhir. Rumus menghitung nilai akhir. Nah, jadi untuk menghitung nilai akhir,
Hmm, ini tugas dikali 0,5. Nah, tadi kan untuk pembobotannya itu 50% dari nilai tugas, 20% nilai UTS, dan 30% nilai UAS. Nah, jadi ke dalam kode pemrograman itu kita nggak akan bisa nulis 50%, maka kita ubah menjadi desimal. Dan jadi bentuk desimal dari 50% itu kan 0,5. Maka di sini kita buat nilai tugas 0,5. Nilai tugas dikali 0,5, lalu ditambah nilai UTS. Jadi bobot nilai UTS itu 20%, maka di sini dikali 0,2. Kemudian kita tambahkan nilai UAS. Bobotnya tadi 30%, maka di sini kita kali 0,3. Nah, jangan lupa untuk membuat titik komanya. Nah, dan kemudian kita menentukan grade. Untuk grade, dengan tentukan grade berdasarkan nilai akhir. Nah, sudah selesai untuk, nah ini udah selesai. Putting filenya untuk pengulangan. Kemudian kita untuk menghasilkan output. Outputnya nanti cout daftar nilai siswa. Nah, daftar nilai mahasiswa. Kemudian kita ini nanti akan membuat kayak tabel gitu. Nah, sini nomor ini kita buat manual aja. Mahasiswa, mahasiswa, terus tugas. Ini untuk nilai tugas. IPS, luas. Nah, kemudian ini untuk nilai akhirnya. Nah, dan terakhir kita menentukan grade tentunya. Oke, sini kita titik koma. Kemudian kita buat lagi soal. Jadi ini kayak mau buat tabel gitu dia. Tapi manual aja. Nah, sini kita kasih timeline lagi. Nah, jika sudah, maka sini untuk menampilkan dia di tabelnya daftar nilainya, maka kita kembali menggunakan looping for atau pengulangan for. Sini kita buat in i sama dengan 0. Ini lebih kecil dari
jumlah siswa. Salah lagi ini titik koma, bikin koma, kedua koma, kemudian i plus plus i plus plus, kemudian kurang-kurang awal, nah di sini out. Apabila nanti keadaan formnya memenuhi, maka kita akan mencetak i tambah 1. Nah, ini untuk nomor. Jadi nanti dia nomor 1. Nah, ini untuk spasinya. Nah, setelah spasi itu kan ada nama mahasiswa, maka di sini kita buat nama. Nah, kemudian di sini kita menggunakan looping nested for, maka di dalam for itu ada for-nya lagi, maka di sini for J sama dengan 0, J lebih kecil dari nah di sini si out nah ini tuh untuk padding manual, jadi kita nggak perlu nulis bolak-balik, akan dijalankan manual oleh program. Nah ini dia si out. Jadi kita membutuhkan nilai tugas. Nah, selain nilai tugas tadi kita membutuhkan nilai UAS, nilai UTS dulu, nilai baru di sini nilai UAS, dan terakhir kita membutuhkan ada nilai akhir. Nah, lalu kita membutuhkan grade. Terakhir kita butuh grade. Nah, untuk grade ini langsung saja kita akhiri dengan line. Jika sudah, jangan lupa untuk sini return 0 untuk menghentikan program dari fungsi main. Ini kejauhan, kita hapus saja. Nah, coba kita save dan kita compile and run. Nah, jadi ini untuk output atau hasil akhir dari program tadi yang lumayan banyak errornya karena saya juga fokus. Nah, setelah banyak perbaikan,
untuk outputnya. Nah, ini dia jumlah mahasiswa kita buat saja dari sini permisalannya jumlah mahasiswanya 3. Mahasiswa pertama masukkan namanya, kemudian tugas. Di sini untuk mahasiswa pertama kita buat permisalan soalnya itu rata-ratanya 80-an ya. Jadi 80. Mahasiswa kedua permisalan soalnya rata-ratanya 70-an. Dan mahasiswa ketiga itu nilai rata-ratanya tuh 90. Nah, ini dia. Untuk grade 80 itu masih A. Nah, untuk yang rata-rata 80, maaf, untuk rata-rata 70 itu dia grade-nya B. Untuk yang 90 nih ya udah pasti A karena nilainya setinggi itu. Nah, jadi sekian untuk menentukan hasil nilai akhir dari sebuah mata kuliah dan menentukan grade-nya.